على هذه النية ولكل نية صالحة وإلى حضرة حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Rabbi ighfir lana wa liwalidina amin. Kita jalan-jalan sedikit ke kaidah usul fikih. Ada kaidah usul fikih yang di kalangan santri sih biasa lah ini ya. Kaidah ini harusnya menjadi kaidah regulator. Dan regulator tuh harus begini emang ya. Apa sih kaidahnya? Dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Ya, dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Meninggalkan ya kerusakan, meninggalkan potensi kerusakan, meninggalkan kehancuran, meninggalkan potensi kehancuran, meninggalkan bahaya ya, meninggalkan potensi bahaya itu didahulukan. Nah, jadi dalam kerangka ngambil keputusan, berpikir, bertindak bagi regulator ya, dan juga bagi siapapun sebenarnya kaidah usul fikih ya, kaidah dasar dari fikih itu harus didahulukan daripada apa? Jalbil masalih, daripada kemudian menarik maslahat, daripada mendapatkan maslahat, menarik keuntungan, mendapatkan keuntungan. Saya ngasih contoh bedanya regulator dengan misalkan pengusaha. Contoh saja, ini ada emas, ada ular, ada emas, ada ular. Kalau pengusaha mikirnya bagaimana cara nih ular kita getok aja. Kita ambil kayu, kita getok. Kita ambil batu, kita timpuk. Supaya ini ular pergi, lalu kemudian emasnya kita ambil. Tapi harusnya seorang regulator atau satu lembaga regulator, regulasi, penghasil regulasi, itu mikirnya apa? Jangan bahaya. Bahaya. Kenapa? Pokoknya bahaya. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Makanya suka gregetan di lapangan. Ini gimana sih regulasinya kok nggak siap? Regulasinya nggak ada. Memang. Ya. Dasarnya biasa kalau regulator tuh mikirnya gitu. Udah bahaya. Emang tuh emas, tapi ada ular. Ya tapi kan kita bisa ngetok. Udah bahaya. Terus orang pergi gitu. Walaupun kadang-kadang ntar ularnya diusir juga sama dia. Emasnya diambil. Suzon, ayo nggak boleh lo, hati-hati lo. Gak boleh buruk sangka, tetap mesti adem, kalem. Oh jadi apa-apa jadi doa aja. Saya nggak setuju tuh kalau misalkan ada orang ngomong doa mulu. Nah, udah doa belum? Rajin nggak doain presiden, doain menteri-menterinya, doain pimpinan-pimpinan partai dan anggota-anggotanya secara dewan semua tuh kan ditaruh partai-partai. Lah kita pada nggak ikut partai, mau ngomel apa kita? Kita nggak di situ. Kita nggak jadi dewan, kita nggak jadi menteri, kita nggak jadi presiden. Ya jangan ngomel-ngomel udah. Mau apa coba? Ya doa aja lah. Doa. Kita ngumpul rame-rame nggak ada Tuhan di sana, jadi kekuatan apa? Tapi kalau kita ngumpul rame-rame ada Allah di sana, tambah kuat. Ya, sedikit juga tapi ada Allah di sana, tambah kuat. Insya Allah. Makanya saya pribadi tuh ya bilang ke pesantren Darul Quran, udah santri tiap habis sholat doain Pak Jokowi. Doain menteri-menterinya, doain para alim ulamanya, doain kemudian pengusahanya, petaninya, dokternya, para medisnya, tentaranya, polisinya, siapapun yang ada di Indonesia, doain guru-gurunya, murid-muridnya, dosen-dosennya, mahasiswa. Doain, kirimin Fatihah buat bangsa dan negara Indonesia, buat para pimpinannya dan buat para masyarakatnya. Gitu, tiap habis sholat. Oke, kita kembali secara ilmu ya. Jadi kaitan dengan miras gitu ya. Apakah ada misalkan manfaatnya? Ya pasti ada. Ntar kita ngaji, tapi benarkah itu yang dikejar? Jangan. Yang dikejar adalah darul mafasidnya itu. Bagaimana kemudian miras itu ya, begitu orang udah hilang ingatan, bahaya, itu nyawa orang bisa hilang, nyawa dia bisa hilang.
Saya pernah dulu satu penjara satu sel sama Bang M namanya. Dia tuh nggak ngerti gitu loh. Itu hari ketiga dia di dalam sel, baru tuh dia paham kenapa dia ada di sel. Tapi yang dia nggak paham, apa penyebab dia ada di sel. Jadi rupanya hari itu dia mabok. Begitu dia mabok, siang-siang terang-terang, ya, rumah orang lagi rame, dia masuk nyolong tuh, bukan nyolong, orangnya ada sih, dia ngambil ya. Itu dibawa kendali miras, itu dibawa kendali, kemudian minuman keras, dibawa kendali obat. Bang M tengah hari dalam keadaan mabok masuk ke rumah orang, ngambil barang orang, dan orangnya ada di situ. Begitu coba. Orang mertua memperkosa mantunya, seorang anak memperkosa ibunya. Nah, itu diantara kemudian jenis madorot yang ditimbulkan oleh kemudian miras, obat yang terlarang, kemudian hal-hal yang memang Allah bilang ada manfaatnya tapi lebih banyak madorotnya. Nah, dari sisi usul fikih jelas ya bahwa nggak bisa kemudian miras itu kemudian dilegalkan, baik di satu kota apalagi di banyak kota gitu, di Indonesia tercinta ini. Pokoknya kalau ada kebutuhan buat negara, ayo kita rakyat kita bisa doa supaya kemudian ada solusi lah gitu buat Indonesia gitu. Kalau butuh duit, ada Allah yang maha memberikan rizki, ya kan. Dari warung aja nih, dari warung itu sehari bisa 200 juta kok kita ngasih negara. 200 juta loh tiap hari loh pajak. Ya itu kan. Jadi nggak benar kan kita cuma doa. Enggak, kita juga terlibat. Kita melibatkan diri kita membantu negara dengan apa yang kita bisa. Ya warung nih, Mbak Anik, Mas Jody ini, teman-teman kami ya, alhamdulillah itu 200 juta kurang lebih tiap hari. Kurang lebih dah tuh. Itu belum kebaikan lain ya, mengatasi pengangguran, ada 2.000 orang kerja sama kami yang warung dong. Belum Darul Quran, belum PPPA, belum rumah tahfiz, belasan ribu tuh orang. Ya kan? Nggak jadi ayah yang pengangguran, ibu yang pengangguran, nggak jadi suami yang pengangguran, istri yang pengangguran, nggak jadi anak yang pengangguran karena kerja. Ya, artinya ya ayo apa yang bisa kita bantu sebagai rakyat, apa yang kita bisa bantu sebagai masyarakat. Terus kita ikut dorong orang untuk usaha, bisnis, kerja, dagang, ya, membangun mata rantai ekonomi. Nggak putus soal itu, malah alhamdulillah. Gitu. Teman-teman yang lain juga begitu tuh, saya lihat luar biasa. Jadi ya nggak bener lah kalau kita nggak juga berjuang. Insya Allah kita berjuang. Gitu. Oke, satu dari usul fikih tadi ya, bahwa kalau ada kebaikan misalkan dari dilegalkan yang miras, misalkan jadi pemasukan daerah, itu nggak ada sebandingnya gitu dengan potensi keburukan yang terjadi. Ya. Terus, ya, tapi kan ini memang kebutuhan dari pengunjung, misalkan kebutuhan dari pelancong, kebutuhan dari turis, kebutuhan dari orang daerah itu sendiri. Sampai situ sih ya saya pikir kita bisa lah ya nawarin sesuatu yang berbeda lah gitu ya. Kita perkenalkan bandrek barangkali, asik. Wedang jahe ya kan, bule kalau lu kemari ada wedang jahe pakai susu, enak banget. Nah, kita offering something different gitu, kita tawarin sesuatu yang berbeda. Boleh juga ya kan. Boleh juga kita tawarin teh susu jahe, top, rimpang-rimpangan yang bikin hangat badan. Ada yang lain loh yang nggak bikin mabok. Nih dia, nah kita kasih jahe, temulawak, kencur, apa segala macam. Untuk enak kita kasih madu, kasih lemon, jeruk lemon, udah enak bener kan? Nggak pakai mabok tuh, ya. Lagian miras mah ya lah, ganti sama akudo aja, asik akudo, airnya Yusuf Mansur. Air miracle mau jadi agennya gak? Berpahala lagi, jadi sedekah gitu. Oke. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Jadi kalau ada
ada potensi keburukannya, potensi kerugiannya, potensi bahayanya, potensi kemudian madorotnya. Itu dulu tuh yang kemudian didahulukan, muqaddamun, didahulukan ala jalbil masalih, daripada kemudian ngambil keuntungan, kemanfaatan, kemaslahatan gitu. Sekarang kita lihat dari sisi Qur'annya. Ya, misal kita jalan-jalan ke surah Al-Baqarah. Ayat berapa? 211-an. Nah, silakan dibuka halamannya. Ini nggak pakai kacamata kita. 46 nih umur. Halaman 33 ya, 34. Nah, 34. Ayatnya ayat 219. Nah, gini loh enak jadi ilmu, nggak jadi dukung mendukung, yang pro betul yang pro, yang kontra betul yang kontra. Udah jangan berantem. Kita ketemu di doa, kita ketemu di doa, kita ketemu di doa, kita ketemu di ngaji, kita ketemu di ngaji, kita ketemu di ngaji. Kita cari titiknya apa sih gitu. Oh, negara kurang pemasukan, bukan kurang pemasukan kali, kurang bersih gitu, kurang jujur. Kalau bersih mah, kalau jujur mah ya, masa iya kita kurang duit? Nggak mungkin ya kan? Nggak mungkin gitu. Oke? Oh, negara ini punya Allah kalau udah kasih rizkinya. Oke, buka ayat 219 surah Al-Baqarah. Nah, banyak ayat yang bunyinya yas'alunaka. Nah, catat tuh, banyak ayat yang bunyinya yas'alunaka. Ya. Di halaman 33, 34 aja ada berapa biji nih yas'alunaka? 1 ayat 215. Yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya-tanya tentang ya apa sih yang mereka harus nafkahkan, yang harus keluarkan. Kemudian di ayat 217 yas'alunaka 'anis syahril haram. Ya, mereka bertanya tentang bulan yang disucikan. Kan ada 4 tuh bulan yang disucikan. Oke. Kemudian ayat 219-nya nih topik kita. Di dalam ayat 219 ada 2 yas'alunaka. Ya. Ada 2 yas'alunaka. Nanti halaman berikutnya enggak ada. Ya. Ayat 230 230 berapa sih? 222 matanya. Plus mana? Doain biar sehat, insyaallah. Cubi banget ya. Insyaallah lagi usaha buat nurunin lagi berat badan, amin. Diet mulai besok. Oke, yas'alunaka 'anil mahid wa yas'alunaka 'anil mahid, itu ayat 222 dan masih banyak yang lain. Misalkan di Al-Anfal ya. Yas'alunaka 'anil anfal. Oke, kita fokus sekarang ke soal khamr. Oke. Nah, ayat 219. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Insyaallah ini kan lagi baca ayat ya. Yang punya utang lunas utangnya, amin. Yang belum menikah menikah, yang belum punya anak, yang udah menikah punya anak, soleh semuanya, amin. Orang-orang tua, keluarga besar dan turunan hingga akhir zaman, soleh semua, panjang umur, amin. Rizkinya gampang, mudah, banyak, luas ya. Insya Allah jadi barokah, penuh ridha Allah, amin. Dijauhin dari bala, bencana, musibah dan segala macam apa yang jadi keburukan ya. Hal-hal yang gak enak, penyakit, segala macam penyakit, insya Allah. Nah ini kan baca ayat, insya Allah tuh dapat rahmah, amin. Yang pada belum punya rumah, yang pada sakit biar sehat sembuh, amin. Yang kena covid biar pada negatif, biar pada berkumpul lagi sama keluarga. Yang butuh kerjaan dapat, yang butuh modal dapat, yang lagi kerja usaha apa naik terus insya Allah ya. Yang punya dosa diampuni. Yuk kita ngaji. Yang belum pergi haji, yang belum umroh, amin. Dan bisa mungkin haji, bisa ngumrohin orang, amin. Apalagi yang duitnya dikit, nggak ada, susah makan, susah hidup, susah bayar ini bayar itu, beli ini beli itu, ngangsur itu ya. Kontrakan, kosan, cicilan rumah, mobil, motor, apa segala macam. Insya Allah banyak rezekinya, amin. Doain juga nih warwain.
doain Petren. Aha, IPO 2021 nih, amin. Insya Allah. Oke, yang belum pada jadi orang saleh, belum pada jadi orang salehah, masih jauh dari Allah, masih kurang dekat sama Allah, masih banyak dosanya. Ya, termasuk Isuk Mansur tuh ya. Insya Allah, mudah-mudahan tambah dekat sama Allah, tambah ingat sama Allah, tambah ibadahnya, tambah amal solehnya, amin. Semuanya insya Allah husnul khatimah. Ya, lapang nanti kuburnya, bisa masuk surga tanpa hisab. Amin, amin, amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Buat negeri kita Indonesia tercinta, ini kita ngaji, insya Allah mudah-mudahan keberkahan dan rahmah Allah turun dari ngajinya kita ini buat Indonesia, amin. Dengerin, ikutin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yuk. Baca ya. Dengerin, ikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Yas'alunaka, ayo ikutin, 'anil khamri wal maisir. Dan mereka bertanya-tanya kepada engkau wahai Muhammad, Allahumma shalli wa sallim barik alaihi wa ala alihi, 'anil khamri wal maisir, tentang khamr dan perjudian. Qul fihima, ayo baca supaya tadi yang belum hamil, yang lagi hamil selamat nanti sampai melahirkan, yang butuh rizki Allah di bentuk bidang jenis model apa aja insyaallah turun ya, ayo makanya dengerin, ikutin. Qul fihima, ayo, ithmun kabirun, ayo, wa manafi'u linnas. Al-Baqarah 219 halaman 34. Linnas, ayo. Katakanlah wahai Muhammad, Allahumma shalli wa sallim barik alaihi wa ala alihi, di dalam khamr dan maisir ada dosa yang besar sekali. Ada potensi kerusakan yang besar sekali. Ada bahaya yang besar sekali. Ada potensi bahaya yang besar sekali. Ada madorot yang besar sekali. Ada potensi madorot yang besar sekali. Ya, Quran yang mengatakan ini. Jadi ya nggak bisa kita mentolerir adanya perpres tentang miras kalau itu judulnya melegalkan, membolehkan, apalagi mendorong pertumbuhan industri miras. Kata Allah apa? Ismun kabir. Kata-katanya kabir. Kabir ini kan udah isim tafdil ya, udah maksud itu banyak gitu loh madorotnya, banyak dosanya, banyak itu kerugiannya, banyak bahayanya. Ya, kabir ini juga menjadi kata-kata yang suka dipakaikan pada lafaz Allah, bukan Allahu Akbar doang, tapi kabir, banyak itu dosa, gede, ismun ya. Coba lihat ayat 219 Al-Baqarah, ismun kabir. Tapi Allah mengakui juga ketika Allah bilang apa? Wa manafi'u linnas. Betul, di dalam khamr dan maisir itu juga ada manfaat-manfaatnya bagi manusia. Tapi ingat, ismun kabir. Ngalahin kemudian manafi'. Di manafi' tidak dipakai tafdil, tidak dipakai kemudian kalimat yang berlebih di sana. Tapi manfaatnya biasa aja gitu. Dan itu bisa dicari padanannya, bisa dicari kesenangan padanannya, bisa dicari kebutuhan padanannya, bisa dicari keperluan padanannya. Maksudnya yang sama dengan lu apa? Kamu senang maisir kenapa? Ada apa? Kamu kok bisa senang maisir? Ya, kita kasih kemudian apa? Choice-nya, kita kasih kemudian alternatifnya, pilihannya. Kenapa kamu mau khamr? Kenapa harus butuh khamr? Oh, begini. Ini ada solusinya.
ada kemudian bentuk lainnya, ada jenis model lain. Nih ada alternatif, ada pilihan lain, gitu. Oke, berikutnya dengerin lagi, ikutin, dengerin, ikutin. Wa ithmuhuma, ayo. Wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima, akbaru min naf'ihima. Wa ithmuhuma, dan dosa dari khamar dan maisir, maksiat dari dosa dan maisir, khamar dan maisir, dari miras dan sejenisnya, obat-obatan, minuman memabukkan, dan perjudian, ya, kerugiannya, madorotnya, bahayanya, kerusakan yang ditimbulkan olehnya, akbaru. Jadi selain kabir, Allah pakai akbar. Allah kabir, pakai kan pada nama dia loh. Allah akbar, dipakai juga pada nama dia. Nah di sini Allah pakai pada ismun. Kebayangkan kerusakannya kayak apa gitu, madorotnya kayak apa. Udah deh Yusuf Mansur minta ampun deh sama Allah. Aduh, mudah-mudahan pantas sih ngomong kayak gini. Padahal kita juga banyak dosanya, banyak maksiatnya, banyak keburukannya. Ya Allah ampunin kita semua, amin. Nah ini kalimat dari Allah 219 halaman 34 surat Al-Baqarah. Kata Allah apa? Dosa dari keduanya, kerusakan dari keduanya, bahaya dari keduanya, madorot dari kedua. Akbaru, lebih besar, lebih banyak, lebih luas, lebih bahaya, lebih merugikan daripada pendapatannya, daripada kemaslahatannya, daripada kebaikannya. Min naf'ihima tadi. Itu. Ada diakui wa manafi'u linnas. Emang khamar dan maisir, miras, minuman, obat yang memabukkan, apa yang dan perjudian, ada manfaatnya. Tapi kata Allah apa? Enggak. Dosanya lebih banyak, kerusakannya lebih banyak, kehancurannya lebih banyak. Itu. Oke, kita jalan-jalan lagi ke surat Al-Maidah. Saat bagaimana tuh di luar negeri? Ya pokoknya gitu dah, kita doa dah, ya enggak, kita lebih baik daripada luar negeri gitu. Nggak apa-apa tuh di luar negeri, kata siapa, nggak apa-apa. Buka mata kita, ayo kita buka sekarang Al-Maidah. Maidah berapa ya? Tentang maisir 90 kayaknya ya. Iya, 90. Oke. Halaman 123. 123 ya, ayat 90, 91, 92. Nah, kita baca ayat 90, 91, 92. Ini saya yang baca panjang nih. Ya. Teman-teman buka aja handphonenya, buka Qurannya. Ayat 90, 91, 92. Oke. Ya, ayat 90, 91, 9 cukup dah. Ya, halaman 123 surat Al-Maidah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir
ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. Wahai orang-orang yang beriman, orang-orang yang percaya sama Allah, orang yang dengar, orang yang nurut, yang taat, yang mau belajar apa yang dilarang sama Allah, apa yang diperintah sama Allah. Allah bilang apa? Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan. Ya. Minuman keras kata Allah, khamar, maisir, perjudian, wal ansabu, ya, berkurban untuk berhala, wal azlamu, mengundi nasib dengan anak panah dan yang serupa dengannya. Rijsun, itu adalah perbuatan keji, perbuatan yang harus dihindari. Dan apa itu dia? Min amali syaitan, itu adalah pekerjaannya setan. Fajtanibuhu, jauhi, jauhi, malah jangan dideketin, apalagi sampai didorong, jangan. La'allakum tuflihun, kata Allah apa? Supaya kamu itu bahagia, beruntung, senang, girang, gembira, aman, tenang, sejahtera, adem kalem hidupnya, jauh dari bahaya, jauh dari kemudian kerusakan, jauh dari madarat. Nah, kalau mau tuflihun, tinggalin itu semua. Masya Allah. Innama yuridu syaitanu ayyuqa'a bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir wa yasuddukum an dzikrillahi wa 'anis shalah fahal antum muntahun. Dengan minuman keras dan perjudian itu setan, ya, hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kita-kita, di antara kamu kata Allah, dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan, ya, salat. Hati kita jadi berat ibadah, jadi bertengkar, jadi bermusuhan, jadi kemudian berbuat yang enggak, berbuat yang keji, berbuat yang mungkar, berbuat yang dosa dan maksiat. Maka tolong jauhin, jangan deketin, jauh. Ya. Dan kemudian, ya kata Allah, apa ntar kamu nggak bisa ingat Allah, nggak bisa kemudian sholat. Fahal antum muntahun, maka maukah kamu berhenti? Nah, ini himbauan juga buat presiden jadinya, ya, buat para menteri pendukungnya, para anggota dewan yang mendukungnya, para kemudian politisi yang mendukungnya, partai-partai yang mendukung untuk urusan miras. Kalau emang udah diteken apa segala macam untuk malah mendorong, Allah nanya fahal antum muntahun, mau nggak berhenti? Ya, mau nggak gagalin, mau nggak narik, mau nggak kemudian nggak jadiin itu semua. Ntar Allah bikin solusi dah, Allah bikin jalan nanti, jalan-jalan yang bisa bikin padanannya, choice-nya, alternatif jauh lebih hebat daripada kemudian kebaikan yang ditimbulkan atas miras, dari miras. Oke, ayat yang terakhir yang kita baca pada hari ini adalah 92 Al-Maidah. Wa ati'u Allah wa ati'u Rasul wahdharu. Ayo dengerin Allah dan Rasulnya, ya, taatin Allah dan Rasulnya. Mau dengerin siapa lagi gitu? Biar bagaimana, masih manusia kan, pimpinan-pimpinan dan kita semuanya masih manusia. Mari kita dengerin Allah dan Rasulnya. Baik-baik tuh ayat yang tadi dibaca, dengerin. Wahdharu kata Allah, hati-hati, wahdharu, hati-hati. Fa in tawallaitum, kalau kemudian masih juga nerusin atau kemudian berpaling, fa'lamu, maka ketahuilah annama ala rasulinal balagul mubin. Kita orang cuman bisa nyampain doang. Nah, gitu. Selebihnya kita tawakal sama Allah. Shadaqallahul azim. Oke? Tapi saya pesan, jangan gaduh. Jadiin ini doa, jadiin ini ilmu. Jangan malah berantem berturu-turu.
Kamu nih nggak dukung, kamu nih yang nggak dukung, kamu nih nggak dukung, kamu nih. Wah, iya, jadi berantem ya. Siapa yang neken, siapa yang berantem. Di antara kita pada ribut. Jangan, nih kita duduk bareng, kita doa. Doa. Jika ada doa terbaik dari kita yang bakal dikabul oleh Allah, kasih tuh doa sama presiden, kasih doa sama menteri-menterinya, kasih doa sama partai-partai yang ada di Indonesia yang berkuasa di pimpinan-pimpinan dewan dan anggotanya pusat dan daerah. Kasih doa kita kepada kepala-kepala daerah di Indonesia, para gubernur, bupati, wali kota, ya sampai ke RT RW, ya camat RT semua. Kalau ada doa terbaik, pasti ada doa terbaik dari kita yang dikabulin oleh Allah, insya Allah. Nah, kita bagi mereka, kita doain daripada benar-benar. Ya, jangan kemudian kita berantem. Apalagi kembali kita merasa jago, ya, merasa udah berjuang. Lo nggak berjuang nih, gue yang nggak boleh gitu, ya, nggak boleh. Dan dakwah itu juga mesti adem, tenang, kalem. Iya, jangan sekali kita yang ngomong pengen didengar. Kan udah diceritain tuh Nabi Nuh sabar, ya, sampai ke Nabi Muhammad juga sabarnya minta ampun kalau berdakwah gitu kan. Nah, kita itu gak berdakwah begitu. Namanya gue berdakwah, ya nggak sekali kita datang, sekali kita ngomong terus nggak diterima, masa marah-marah. Jangan dong, terus aja kita dengan santun, dengan elegan, kita kemudian menasehati siapa yang bisa kita nasihati, dan sebaik-baik yang bisa kita nasihati dari diri kita gitu. Oke, makasih ya, mudah-mudahan ini jadi ilmu. Saya bersama keluarga besar Darul Quran tentu tidak menerima, tidak setuju jika kemudian miras dijadikan alternatif pendapatan negara, pendapatan daerah, dijadikan kemudian malah didorong industrinya, nggak setuju. Tapi kita juga mendorong yang tidak setuju, doain dah tuh, doain, jangan ditinggal, jangan dimaki-maki, jangan dicaci, ya, jangan kemudian timbulnya dari kita melaknat, jangan. Kita doain aja, ya. Saya kurang apa bandelnya, kurang apa nakalnya, kurang apa jauhnya dari Allah. Tapi orang-orang tua doain aja saya terus, guru-guru doain aja saya terus. Ya alhamdulillah gitu, ada manfaatnya juga hidup gitu. Masih ada dosanya banyak, masih ada maksiatnya banyak. Kita minta ampun sama Allah. Tapi dibanding dulu mah gitu kali. Jadi udahlah, alirkan doa, hadirkan doa, percaya insya Allah Allah akan atur, Allah akan urus baik-baiknya. Sambil ku anfusaku wa ahlikum naro. Nah, kita jangan juga menyerahkan hidup kita kepada orang lain, kita sendiri nih. Makanya saya bilang kan, ya kita berjuang gitu. Siapa yang kemudian tidak nahi mungkar? Emang nahi mungkar mesti selalu ada di lapangan, selalu ada di jalanan. Kan dengan kita memberi pekerjaan buat seorang ayah, memberi pekerjaan buat seorang ibu, dia menjadi karyawan-karyawati dari kami dengan izin Allah dan dari orang-orang yang berusaha. Itu udah nahi mungkar sebenarnya. Udah menjadikan dia jadi tidak berbuat jahat, tidak berbuat kemudian hal yang membahayakan karena ada pekerjaan. Nahi mungkar juga, bos. Nahi mungkar juga itu. Mendidik anak-anak, menyediakan mulai dari TK, SD, SMP, SMA. Wah, itu malah nahi mungkar yang hebat. Mulai dari fondasi dasar kan pendidikan sampai perguruan tinggi kita siapin. Ada Institut Darul Quran, ada Mahakarya Asia, ada kemudian STEMIK antar bangsa. Masya Allah. Jadi jangan juga teman-teman yang pada lagi menunjukkan kepedulian terhadap agama lalu merasa dia atau Anda atau mereka atau kita menjadi yang satu-satunya gitu. Lu nggak nahi mungkar nih, jangan gitu. Dan semuanya harus karena Allah. Lagian tetap saudara kita kok. Gitu. Masa kalau ada yang salah kita marah-marah? Enggak dong. Kita baca Yasin, kita berdoa, kita zikir, berdoa, kita baca Fatihah, kita berdoa. Doain pagi, siang, sore, malam, titip ya Allah. Tuh otaknya presiden, akalnya presiden, hatinya presiden, pembantu titip, omongannya titip, pikirannya titip, perasaannya lindungin, beri hidayah, beri bimbingan. Terus kami juga nih Allah, masyarakatnya gitu ya. Makasih deh ya. Kita tutup ya dengan hamdalah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Makasih.